Hai, apa kabar kalian semua? Senang sekali bisa bertemu lagi melalui media pembelajaran kali ini. Oke, sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai pembelajaran kita. Bagaimana rasanya belajar selama PJJ ini? Melelahkan tidak? Semoga kalian tetap semangat ya. Oke, baiklah. Inilah materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.3. Semangat semuanya? Mari kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai. Berdoa, dimulai, selesai. Ayo kita mulai belajar. Kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 membahas tentang menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan be going to dan would like to. Untuk 4.3-nya, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Maka, sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Tepat sekali. Kita belajar mengenai bagaimana sih kita memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan menggunakan kata be going to dan would like to. Ayo, kita lanjutkan. Oke, ini dia. Bagian pertama yang harus kalian kuasai. Apa tuh? Nah, ini dia. I am, biasa kita singkat I'm, she is, she's, you are, your, he is, his, we are, it is, its, they are, their. I'm going to, yang kita akan gunakan untuk menyatakan niat melakukan suatu tindakan, biasanya diikuti dengan kata kerja dasar pertama. Perhatikan contoh kalimatnya. I'm going to paint my apartment. I'm going to. Kata I'm-nya di sini nanti dalam contoh berikutnya bisa diganti dengan kata-kata ini. Paham ya? Bisa juga diganti dengan ini. Oke? Paham ya? Sip, kita lanjut. Nah, pertanyaannya, when we use be going to? Kapan sih kita gunakan be going to? Ayo, kapan ya? Ini dia jawabannya. Be going to use when we have decided to do something. We intend to do something. Jadi kita gunakan be going to, be-nya di sini adalah to be, is MR, ya. Baru dilanjut dengan kata going to ketika kita sudah memutuskan mau melakukan apa sih. Nah, contohnya, Anto won some money. Anto memenangkan banyak uang. Kapan menangnya? Lihat kata kerja yang digunakan. Past time. So, apa yang akan dia lakukan? Dia punya niat apa? Dia mau melakukan apa? Nah, karena dia sudah memutuskan, sudah punya niat, maka dia menggunakan kata be going to, bukan will. Ingat ya, jika sudah memutuskan sesuatu, maka kita menggunakan kata be going to. Contohnya di sini nih. He is going to buy a new car. He is going to buy a new car. Dia akan membeli sebuah mobil. Bukan he will buy a new car. Karena beda maknanya. Kalau be going to sudah diputuskan sebelumnya, kalau will lebih ke spontan. This t-shirt is too large. I'm not going to wear it. Kaos ini terlalu besar, jadi saya tidak akan menggunakannya. Dia memutuskan tidak menggunakannya karena dia melihat kondisi di mana kaos itu terlalu besar untuk dia. I'm going to call my friend. Aku akan menelpon temanku. Nah, we use be going to dalam hal ini present continuous when we are talking that we have compared something to do. For example, making plans to do something for someone.
making plans to go somewhere. Contoh, I'm going to meet Firly this evening. Nah, dia sudah berencana kapan dia akan bertemu Firly? This evening. Oh, karena dia sudah menentukan waktunya this evening, maka dia di sini menggunakan I'm going to, bukan lagi will. I'm going to leave next week. I have got my plane ticket. Okay, next. The use of be going to for that when we intend to do something but we don't do it. In this form, be use is past tense, namely was or were. Nah, kita juga bisa menggunakan be going to untuk menyatakan niat kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak melakukannya. Kapan melakukannya itu? Lampau. Makanya kita pakai was or were. Contohnya, nih contohnya. They were going to travel by train. Mereka berniat akan pergi menggunakan kereta api. But they decided to go by bus instead. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk pergi menggunakan bis. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka tetap pergi, tapi tidak menggunakan kereta, seperti awal sekali diniatkan. Mereka mengganti moda transportasinya dengan bis. I was just going to pay my bill when somebody stole my wallet. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Orang ini sudah berencana untuk membayar rekeningnya, membayar tagihannya atau hutangnya. Tapi tiba-tiba seseorang mencuri dompetnya, maka dia tidak bisa membayar rekeningnya. Itulah sebabnya di sini dia menggunakan kata was, bukan lagi is. Ini mengindikasikan bahwa orang ini sudah berniat melakukan sesuatu, tapi tidak dilakukannya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Be going to also be used to declare something will happen in the past, not in the future. This form uses past tense. Be going to juga digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi. Tapi terjadi tidak di waktu masa depan, melainkan di waktu lampau. Itu sebabnya dia menggunakan bentuk past tense. Contohnya gimana? I thought it was going to rain, but it didn't. Aduh, aku kira mau hujan, tapi ternyata tidak. Itu. Di sini dia menyatakan bahwa, oh, keadaannya akan hujan. Mungkin sesudah dia melihat kondisi langit yang sudah tidak begitu cerah. Tapi ternyata dugaannya itu salah, tidak turun hujan. Lalu kapan lagi sih kita menggunakan be going to? Be going to use when we have decided to do something but may not have made a plan to do so. Kita menggunakan be going to ketika kita sudah memutuskan sesuatu. Mau melakukan apa sih? Contoh, I'm going to clean my shoes. They are so dirty. Aku akan membersihkan sepatuku. Kenapa dibersihkan? Ini kenyataannya, karena ternyata sudah kotor. Jadi di sini, may not have made a plan to do so. Artinya, sebelumnya dia, jauh-jauh hari ke belakang, dia belum memutuskan mau mencuci sepatu. Gitu. Tapi ketika dia melihat sepatunya kotor, lalu dia berniat, oh iya ya, aku akan mencuci sepatu. Seperti itu. I'm going to send a letter to Ami. Itu contoh berikutnya. We can also use be going to for state something that will happen in the future. Tadi kan kita bicara semua tentang hal-hal yang akan terjadi di waktu lampau. Dan juga apa yang yang dinyatakan di waktu lampau tapi tidak terjadi. Nah sekarang ternyata be going to itu bisa loh digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh, the economic situation is bad now and things are going to get worse. Situasi ekonomi kita sekarang sedang buruk dan mungkin saja akan bertambah buruk. Nah, di sana kita menggunakan kata be going to. The sky is dark. Lihat, langitnya gelap loh. Oh, berarti apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang kalau langitnya gelap? Ya sudah pasti, it's going to rain. Udah pasti mau turun hujan. Oke, sekarang penggunaan would like to. Perhatikan bedanya antara be going to dengan would like to ya.
Would like to ini biasanya digunakan untuk membuat polite offers and requests, penawaran dan permintaan yang sangat sopan. Would you like to go to the movie with me tomorrow? Apakah kamu bersedia nonton film denganku besok? Nah, di sini kata would like to digunakan untuk menyatakan niat juga. Hanya niatnya lebih ke arah penawaran dan permohonan. Jadi kesannya lebih santun, lebih sopan. I would like to meet my teacher. Aku mau bertemu guruku. Bukan I will meet my teacher. Kalau kata I will meet my teacher itu ada sesuatu yang spontan dan hal yang normal, hal yang standar. Tapi ketika dia menggunakan I would like to meet my teacher, dia memposisikan gurunya sebagai orang yang benar-benar ia hormati. Maka dia menggunakan kata I would like to meet my teacher. Oke. Nah, dari contoh yang diberikan tadi, yuk sekarang kita act out the conversation using the words given. Apa sih yang mau kamu lakukan di waktu yang akan datang? Misalnya, I'm going to work in my garden. Terus yang kedua, see play. I'm going to see some interesting play. Go dancing. I'm going to go dancing tonight. Go to concert. Oh, I'm going to go to a concert with my boyfriend. Visit my grandchildren. I'm going to ask my parents to visit my grandchildren together. Go for a bike ride. I'm going to go for a bike ride with my students. Study for exam. I'm going to study for exam.